Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil dari kelas PTIKF angkatan 2020. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai fundamental atau konsep umum dari FTP. Nah, penugasan ini terkait dengan mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita menuju ke definisi FTP. Nah, FTP atau File Transfer Protocol merupakan protokol aplikasi yang digunakan untuk mentransfer file. FTP bekerja menggunakan layer transport TCP atau Transport Control Protocol. Nah, di sini dalam FTP terdapat dua komponen utama yang harus ada, yaitu FTP server dan FTP client. FTP server merupakan suatu server yang menjalankan software layanan transfer file dengan selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapatkan request dari FTP kliennya atau FTP yang meminta suatu data atau file dari servernya, FTP server. Fungsi dari FTP server yang pertama itu menguntungkan pengguna akun website, karena pengguna dapat membuat cadangan dan dari website mereka dengan langkah yang mudah. Lalu FTP menyediakan fasilitas bagi pengguna komputer supaya bisa melakukan penggunaan data dan informasi dua arah. Misalkan saat FTP digunakan di sebuah perkantoran, di mana seorang manajer atau staf direktur akan mengirimkan suatu data, memberikan data yang lebih cukup besar kepada kepada karyawannya, maka dengan FTP ini akan sangat memudahkan untuk melakukan hal tersebut. Lalu data yang ditransfer menggunakan FTP dapat berjalan dengan efisien. Ini dikarenakan pengguna komputer tidak perlu melakukan langkah-langkah yang rumit. Lalu FTP melindungi pengguna komputer. Lalu untuk FTP client merupakan suatu komputer atau perangkat yang digunakan untuk meminta layanan tukar-menukar data kepada FTP server. Contoh dari FTP client ini seperti aplikasi FileZilla yang tersedia di dalam OS Windows dan lain sebagainya. Lalu ada Qt FTP, ada Core FTP, dan CyberDuck. Nah, FileZilla merupakan client FTP yang tujuan utamanya untuk memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file dari server hosting web sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu ada Qt FTP yang akan mempublikasikan suatu situs halaman, mengunduh digital image, musik, dan software atau memindahkan file berukuran besar antar home dan office. Lalu untuk Core FTP merupakan FTP client yang cepat dan gratis dengan menggunakan support SSH, protokol SSH, SSL, HTTP, browser integration, dan masih banyak protokol lagi. Core FTP juga merupakan free atau FTP client yang gratis, yang handal dengan sebuah layout atau tampilan yang luas untuk menjaga segala sesuatu tetap terorganisir. Adapun kelebihan dan kekurangan dari FTP. Pertama itu, data yang dikirimkan tidak akan hilang atau terhapus oleh komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Kedua, langkah yang dijalankan untuk proses pertukaran informasi dan data antar komputer tidak rumit. Lalu proses transfer data dan informasi itu sangat mudah dan efisien. Lalu sudah dilengkapi dengan sistem keamanan inskripsi terhadap jaringan yang digunakan sudah sangat terjamin. Lalu sehingga tidak perlu khawatir akan adanya kebocoran data dan pihak yang tidak berwenang. Lalu verifikasi yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan FTP hanya terdiri dari 2 langkah. Dan software yang digunakan itu juga mudah dioperasikan. Adapun kekurangan dari FTP yaitu sering mengalami kesalahan dalam menyampaikan informasi, sehingga administrator akan kesulitan untuk memahami informasi yang diterima. Adapun desain yang digunakan tidak begitu kuat, sehingga administrator tidak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan risiko yang akan mereka hadapi.
Lalu cara kerja dari FTP. Jadi secara umum FTP client terlebih dahulu harus meminta koneksi kepada FTP server. Apabila telah terhubung dengan FTP server, maka FTP client akan melakukan pertukaran data seperti mengupload dan mendownload sebuah data. Lalu, dalam mode aktif, klien mengawali dengan menyimak koneksi data yang datang dari server pada port M. Setelah itu, klien mengirimkan FTP command port M untuk memberikan informasi kepada server. Port mana yang harus disimak, kemudian server menginisiasi channel data kepada klien dari protokol FTP server atau port 20. Saat klien berada di balik firewall, maka akan digunakan mode pasif, yaitu klien akan menggunakan kontrol koneksi untuk mengirimkan perintah PISP kepada server. Setelah itu akan menerima alamat IP server, alamat server, dan juga nomor port server. Nah, itu saja pemaparan saya mengenai fundamental dari FTP. Nah, selanjutnya di sini kita akan menuju ke simulasi sebuah FTP. Nah, di sini simulasinya akan saya sampaikan menggunakan aplikasi Scope Packet Tracer. Nah, di sini mula-mula saya membuat sebuah topologi sederhana yang terdiri dari satu buah server, satu buah switch sebagai penghubung atau node dari server dan si perangkat-perangkat yang akan menjadi kliennya. Sini untuk klien terdapat laptop, dua buah laptop, dan satu buah server. Dan masing-masing penghubung atau serial yang menghubungkan seluruh perangkat ini yaitu kabel jenis strike over. Nah, mula-mula untuk server kita harus mengkonfigurasikan IP terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke desktop dan IP configuration. Di sini untuk IP address-nya telah saya konfigurasikan sebagai berikut, yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask yaitu /24 atau subnet mask default. Untuk default gateway-nya itu 192.168.10.2 dan DNS servernya ini saya berikan IP 192.168.10.3. Nah, lalu ya, sebelumnya kita harus masuk ke menu service terlebih dahulu untuk menyeting FTP-nya. Kita masuk ke FTP, lalu di sini kita ketikkan username-nya. Akan kita jadikan sebagai koneksi atau verifikasi untuk membuat suatu FTP. Di sini username-nya setelah masukkan yaitu Fadil FTP dan passwordnya itu pas untuk memudahkan. Nah, lalu kita berpindah ke perangkat-perangkat lainnya. Untuk laptop pertama, mula-mula kita konfigurasikan IP terlebih dahulu. Sini untuk IP-nya menggunakan IP kelas C 192.168.10.8 dan subnet mask /24 dengan default gateway-nya yaitu IP dari si server. Untuk laptop kedua, IP address-nya sama yaitu kelas C dengan IP 192.168.10.7 dengan subnet mask default dan default gateway-nya yaitu IP dari server. Untuk PC ketiga, IP-nya sama kelas C dengan IP 192.168.10.6 dengan subnet mask default dan default gateway-nya yaitu IP server. Nah, mula-mula di sini kita akan melakukan sebuah verifikasi. Kita akan membuat sebuah file ya di text editor. Nantinya file ini akan dapat diakses oleh kedua laptop yang telah terhubung. Ini misalnya saya membuat sebuah file dengan isi dari file itu apa ya? Sebuah file ya. Lalu kita save dan kita beri nama filenya percobaan dengan extensionnya txt. Kita klik OK.
Lalu kita masuk ke menu command prompt. Di sini kita akan memverifikasi FTP terlebih dahulu. Dengan cara mengetik perintah FTP dengan IP dari si server 10.1. Nah, username tadi yang ada itu file FTP. Kita klik enter lagi. Kalau untuk passwordnya kita tulis sesuai dengan yang kita tadi, yaitu PASS. PASS. Nah, di sini mengapa passwordnya tidak muncul? Ya, tentu saja karena di sini inskripsinya itu terjaga ya. Kalau untuk karena telah masuk begini, kita akan menuliskan perintah yaitu put atau menaruh sebuah file tadi ke dalam server. Put nama filenya tadi dengan nama apa ya tadi? Percobaan dengan extensionnya txt. Lalu kita klik enter. Nah, maka file ini telah masuk ke server dan dapat diakses oleh si perangkat lainnya. Kita coba untuk laptop ini, kita hanya perlu masuk ke command prompt, lalu kita verifikasi FTP-nya, menuliskan IP dari si server 1. Lalu kita masukkan username dan passnya. Lalu di sini untuk perintah mengambil filenya yaitu get. Tadi kan put untuk menaruh file. Get file, nama filenya percobaan dengan extensionnya txt. Lalu kita klik enter. Nah, telah berhasil. Nah, untuk melihat file yang telah kita download, kita masuk ke text editor lagi dan kita klik shortcut Ctrl+O. Nah, akan muncul ini percobaan teksnya. Untuk membukanya kita hanya perlu klik 2 kali, klik OK. Nah, ini merupakan file yang telah kita upload tadi dari si PC. Itu saja praktikum saya mengenai simulasi FTP. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.